Saudara, pada Sapa Redaksi pagi ini kami akan berbincang dengan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali. Ada Bapak Maderetin yang telah terhubung bersama kami di Kompas Dewata melalui daring. Selamat pagi Bapak Maderetin, Kepala BPBD Provinsi Bali. Apa kabarnya Pak hari ini? Om Swastiastu, selamat pagi, salam tangguh, salam sehat. Astunggaro kabar baik, Titian Made Rentin, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali. Baik, kabar baik Pak ya. Karena pandemi kita harus berjarak ya Pak ya hari ini. Wawancaranya pun via virtual, jadi tidak ada ketemu begitu ya, jarak kita aman. Iya, jadi kita harus terpaksa via daring sementara ya Pak ya. Baik Pak Made, Bapak. Kita mengetahui ya bersama ya Pak, saat ini memang bencana terjadi di Bali memang tidak terlepas dari pengaruh cuaca pancaroba. Nah Bapak hingga kini nih, bencana apa saja yang telah terjadi di Bali Pak Made? Ya, di tengah kita Bali masih menghadapi pandemi COVID-19, kita juga tetap mewaspadai berbagai macam bencana yang oleh BMKG Wilayah 3 Denpasar di pertengahan bulan September telah mengeluarkan rilis resmi sebagai perakiraan beberapa bulan ke depan kaitannya dengan memasuki La Nina, di mana terjadi cuaca ekstrim. Tentu di sana ada ikutan, tidak hanya cuacanya ekstrim, tetapi juga akan dibarengi dengan sekurang-kurangnya ada angin kencang, angin puting beliung, kemudian hujan lebat yang juga akan berefek pada berbagai peristiwa. Kita baru saja di hari Sabtu beberapa hari yang lalu, hujan lebat yang luar biasa dengan intensitas tinggi, durasi yang cukup lama, terjadi hampir di seluruh wilayah Provinsi Bali, kecuali Buleleng kalau tidak salah, bahkan tidak terjadi hujan lebat. Terhadap kondisi itu, saya mendapatkan laporan dari rekan-rekan kami, sahabat tangguh BPBD Kabupaten Kota seluruh Bali, setidak-tidaknya yang ekstrim, beberapa kabupaten, ada di Tabanan, kerusakan pada berbagai infrastruktur, tanah longsor, jalan yang rusak, sampai dengan terjadinya putus beberapa jembatan, fasilitas jalan. Kemudian di Karangasem, bahkan ada satu keluarga yang tertimpa longsoran dan kita turut berduka cita bahwa di antara keluarga itu ada yang sampai meninggal dunia. Ini tentu salah satunya adalah tertimpa dari longsor yang begitu ekstrim terjadi di beberapa tempat. Kemudian di Bangli, terhitung pada saat hari H saja kejadian di hari Sabtu itu, di 22 titik terjadi peristiwa, baik itu mulai dengan pohon tumbang, adanya longsor, termasuk banjir terjadi di beberapa tempat. Yang berikutnya di daerah Jembrana, kami memonitor rusaknya beberapa fasilitas infrastruktur termasuk rumah warga yang tergerus. Ini tentu akibat dari hujan lebat yang dengan intensitas tinggi, durasi yang cukup lama, sampai menggerus beberapa tempat pemukiman warga, termasuk laporan yang kami sempat rekap dari teman-teman kami di Jembrana, terhitung puluhan rumah warga pemukiman yang terbawa arus banjir itu sendiri. Nah, ini kita mensinyalir begitu. Yang pertama, kalau melihat dari sisi korban tanah longsor, lagi-lagi kita melihat faktor tempat lokasi pemukiman warga. Peristiwa ini pernah terjadi di tahun lalu di 2 titik, baik itu di Karangasem maupun di Buleleng. Bahkan satu keluarga menjadi korban karena memang secara lokasi tempat tinggal bermukimnya warga ada di, kalau kita istilahkan di BPBD itu di zona merah, mungkin di tingkat kemiringan yang cukup ekstrim begitu, cukup tinggi, sehingga sangat rawan, memiliki risiko cukup tinggi ketika terjadi cuaca ekstrim, lebih-lebih peristiwanya terjadi di tengah malam. Yang kemarin hari Sabtu saja tidak tengah malam, tetapi di mulai hujan lebatnya memang di malam hari sampai keesokan harinya, dan peristiwa longsornya itu terjadi di pagi menjelang siang hari. Baik, Pak Made, berarti memang
bencana tersebut paling banyak memang merusak infrastruktur begitu Pak ya dari beberapa kabupaten kota yang ada di Bali. Lalu bagaimana penanganan dan penanggulangan untuk bencana tersebut, Pak Made? Ya, ketika terjadi peristiwa bencana di teman-teman kami, sahabat-sahabat kami di kabupaten kota kan memiliki yang disebut dengan TRC, tim reaksi cepat. Begitu mendengarkan laporan dan mendapat informasi dari masyarakat, para tokoh masyarakat yang ada di lokasi kejadian, TRC di tiap wilayah kabupaten kota langsung bergerak cepat untuk melakukan upaya utama adalah penanganan. Ketika terjadi ada yang warga yang sampai hanyut, kalau tidak salah di daerah Tabanan, di Sanggulan itu, upaya penyelamatan dilakukan. BPBD bersinergi, tidak hanya sendiri, tentu di sana ada unsur TNI, unsur Polri, unsur relawan, bahkan pada saat itu dari berbagai komponen turun, serta termasuk SAR dalam rangka pencarian terhadap korban yang hanyut pada saat itu. Dan asumkaronya, memang dengan sinergi kita, sinergi semua komponen di bawah koordinasi BPBD Kabupaten Kota, kecepatan biasanya dalam respon penanganan itu bisa cepat kita lakukan. Untuk hal berikutnya adalah menjadi tugas dan kewajiban kami di Provinsi Bali. Bapak Gubernur ada mengeluarkan dan menetapkan regulasi peraturan kepala daerah yang disebut dengan peraturan gubernur yang mengakomodir, mengatur tentang bantuan sosial tidak terencana. Tujuannya adalah untuk mengakomodir peristiwa-peristiwa yang tidak diduga terjadi menimpa masyarakat. Sasarannya adalah kelompok perorangan, terutama masyarakat yang tertimpa bencana. Kemudian di sisi lain juga kita menyasar kepada berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial. Oleh Bapak Gubernur, kami di BPBD Provinsi Bali sudah beberapa tahun berturut-turut tidak kurang dari 4 miliar dana untuk bantuan sosial tidak terencana kami kelola. Peruntukannya untuk itu, ketika masyarakat atau kelompok orang bahkan beberapa fasilitas sosial dan fasilitas umum yang tertimpa bencana, Bapak Gubernur memberikan bantuan sebagai wujud perhatian dari pemerintah daerah, Pemprov dalam hal ini berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota. Tentu tidak sepenuhnya bisa dibantu. Yang pengalaman yang kami miliki selama ini bahwa paling tidak menjadi dana stimulan terhadap kerusakan untuk membantu di dalam proses pembangunan kembali, rehabilitasi dan rekonstruksi kembali beberapa kerusakan. Ini sebagai stimulan. Itu dari sisi infrastruktur. Kemudian dari sisi korban jiwa, oleh amanat peraturan gubernur itu terhadap yang meninggal dunia kepada ahli warisnya diberikan uang berupa santunan. Itu amanat di Pergub. Yang meninggal dunia dan luka berat itu nilainya sama, sebesar 15 juta, sedangkan yang korban ringan, luka ringan begitu, nilainya sebesar 10 juta. Baik, banyak Pak Made, masukan yang kami terima dari masyarakat ini tentu perlu dioptimalkan. Ya. Tentu kami ke depan akan memberikan kajian kepada pimpinan, kiranya bisa dioptimalkan dari sisi jumlah. Baik, Bapak, untuk bantuan yang tertera di peraturan gubernur tersebut, apakah sudah rata dilaksanakan di seluruh kabupaten kota, Pak Made? Tentu berdasarkan situasional ya, situasional yang kami maksud ketika di daerah A atau kabupaten A justru intensitas bencananya lebih banyak secara jumlah, akan dominan bantuan sosial itu kita salurkan kepada kabupaten A. Demikian juga sebaliknya, ketika di kabupaten itu memang sama sekali Astungkaro tidak ada bencana begitu, ya tidak kita berikan, proporsional berdasarkan kejadian bencana yang terjadi di masing-masing wilayah. Baik. Berarti memang proporsional dan disesuaikan ya dengan kondisi bencana di masing-masing daerah yang ada di kabupaten dan kota. Benar sekali. Sampai dengan akhir September kami masih mencatat dari total anggaran yang kami kelola selama 2020 ini 4 miliar, masih tersisa 1,2 lebih, mendekati 1,3. Harapan kami untuk kami jaga-jaga, termasuk kejadian yang terjadi hari Sabtu kemarin, mengakomodir mulai dari Oktober, November, Desember untuk mengakomodir segala kemungkinan bencana yang terjadi. Paling tidak respon pemerintah daerah, Pemprov Bali dalam hal ini, ketika masyarakatnya tertimpa bencana, pemerintah daerah hadir untuk sedikit meringankan beban dari masyarakat, kendati pun tidak bisa sepenuhnya dalam upaya membangun kembali, setidak-tidaknya sebagai stimulan kepada masyarakat kita yang tertimpa bencana.
Baik, Pak. Dari 4 tersebut tersisa 1,3 itu ya Bapak ya. Dan kemudian Pak Made Retin, juga COVID-19 ini memang termasuk bencana juga saat ini ya Pak Made. Lalu bagaimana peran BPBD dalam penanggulangan dan juga menangani kasus COVID-19 di Provinsi Bali, Pak Made? COVID-19 di Provinsi Bali, kasus pertama kali muncul di awal bulan Maret. Kalau tidak salah data kami di Posko 10 Maret 2020. Kasus pertama pun muncul dari terpaparnya warga negara asing yang sedang berlibur di Provinsi Bali. Kita baru merespon setelah itu, baik pembentukan satuan tugas, dan kebetulan BPBD, saya Kepala Pelaksana adalah ditunjuk oleh Bapak Gubernur sebagai Sekretaris Satgas. Dalam keseharian berkaitan dengan data informasi, kami mengkoordinasikan dengan Dinas Kominfo, berkaitan dengan yang utama menjadi tugas kami penanganan di bidang kesehatan, kami berkoordinasi dengan Kadis Kesehatan. Kami di BPBD lebih kepada penyiapan kelengkapan logistik dan peralatan. Baik itu bantuan dari 3 sektor ya, kalau kita melihat rekap data yang kami miliki di posko penanganan Satgas penanganan COVID-19 di kantor BPBD, sumber pemasukan logistik peralatan itu dari 3 item. Pertama, pengadaan sendiri yang bersumber dari APBD Provinsi Bali, kemudian ada support dan bantuan yang berasal dari Satgas Nasional melalui BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Yang ketiga, item ketiga adalah sumbangan pihak ketiga, para donatur. Sampai saat ini sangat amat banyak pihak dunia usaha secara perorangan, baik lembaga maupun dunia usaha lainnya, termasuk perhotelan, perbankan, dan pihak-pihak swasta, banyak memberikan support dukungan. Dalam bentuk apa? Banyak. Apakah dia alat pelindung diri, termasuk terakhir, besok kami akan mewakili Bapak Gubernur menerima secara langsung bantuan 1.200 paket sembako dari Konsulat Jenderal Tiongkok yang ada di Provinsi Bali. Baik, berarti memang BPBD Provinsi Bali memang dibantu oleh pemerintah daerah, kemudian nasional, dan juga support dari beberapa pihak swasta di bidang pariwisata, begitu ya Pak ya. Nah kemudian Pak, terakhir bagaimana himbauan APD Pak? Logistik peralatan tadi itu, dari 3 item itu sesungguhnya sepenuhnya penggunaannya adalah dalam rangka penanganan COVID-19 di Provinsi Bali. Jika dia secara spesifik berupa alat medis, kami berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk penyaluran ke rumah sakit rujukan. Baik, iya. Lalu bagaimana Pak Made selaku Ketua BPBD Provinsi Bali, himbauan Bapak untuk masyarakat terkait dengan cuaca saat ini dan juga COVID-19, Pak Made? Ya, Kramo Bali sareng sami selalu dan kembali Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali tidak bosan-bosannya mengajak dan menghimbau kepada kita semua. Di tengah kita masih disibukkan dalam rangka penanganan COVID-19, tentu ancaman multihasat terhadap berbagai potensi bencana mengintai kita. Cuaca ekstrim yang disampaikan rilis resmi sebagai perkiraan cuaca oleh pihak BMKG patut kita waspadai. Kami di BPBD bekerja sama dengan seluruh stakeholder terkait selalu siap siaga. Ketika ada kejadian bencana di daerah manapun, di lokasi manapun, teman-teman kami, sahabat tangguh kami di BPBD Kabupaten Kota selalu rumus kami 247, 24 jam dalam 1 hari, 7 hari dalam 1 minggu, merespon cepat terhadap kondisi kebencanaan yang terjadi di tiap wilayah. Oleh karena itu, semeton sareng sami ngiring tingkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi segala kemungkinan bencana yang bisa saja terjadi di tengah kita masih berperang menghadapi pandemi COVID-19. Temogi irago sareng sami, Kramo Bali, Jagat Bali sareng sami, tetap rahayu dalam lindungan ide yang dewasa. Baik, tetap siaga untuk antisipasi terhadap bencana di musim pancaroba ini dan juga dalam penanganan penerapan protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19 di masyarakat, begitu ya Pak Made. Terima kasih banyak Bapak Made Retin selaku Kepala BPBD Provinsi Bali. Ya, demikian saudara perbincangan saya dengan Kepala BPBD Provinsi Bali, dan tetap waspada, selalu jalankan protokol kesehatan, salah satunya adalah dengan menggunakan masker. Selamat pagi.